Halo teman-teman, selamat datang kembali di kampus IT. Ini merupakan video ketujuh dari seri belajar pemrograman Python. Di video yang ketujuh ini, saya akan membahas tentang struktur perulangan pada bahasa pemrograman Python. Untuk pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama nanti kita akan membahas struktur perulangan while, kemudian yang kedua nanti kita juga akan membahas tentang struktur perulangan for ya. Jadi ada dua perulangan yang kita gunakan. Yang pertama adalah perulangan while dan yang kedua adalah perulangan for. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian yang pertama di sini. Untuk bagian yang pertama kita akan bahas perulangan while terlebih dahulu. Oke, untuk perulangan while memiliki format sebagai berikut. Diawali dengan kata kunci while, kemudian selanjutnya adalah kondisi atau ekspresi. Nah, untuk kondisi atau ekspresi di sini nilainya adalah boolean, yaitu true atau false. Nah, di sini juga biasa disebut sebagai boolean expression ya. Selanjutnya adalah statement dan yang terakhir adalah increment. Oke, jadi teman-teman harus menyertakan increment. Jika nanti incrementnya ditiadakan atau nanti teman-teman tidak menuliskan instruksi untuk incrementnya, nanti perulangan ini akan menjadi perulangan tak hingga ya, sehingga tidak ada nilai false-nya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah format dari perulangan while pada bahasa pemrograman Python. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk saja ke contohnya. Oke, diikuti dengan kata kunci while, kemudian selanjutnya adalah kondisi atau ekspresi atau boolean expression-nya. Di sini misalkan saya buat dalam bentuk operator ya. Misalkan X kurang dari 5, di mana X ini merupakan sebuah variabel yang saya assign nilai awalnya adalah 0, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah statement. Misalkan di sini statementnya hanya menampilkan string, misalkan ya. Di sini misalkan saya tulis cetakan ke, kemudian kita panggil variabel X-nya. Oke, jangan lupa untuk menambahkan instruksi increment di sini untuk menghindari looping yang tak terhingga itu ya, sehingga kita perlu menambahkan yang namanya increment di sini. Oke, untuk increment-nya saya buat bentuknya seperti ini. X sama dengan X plus 1. Oke, jadi X ini akan kita tambahkan dengan 1 ya. Jadi untuk perulangan pertama, X-nya akan ditambahkan 1, jadi nanti hasilnya adalah yang semulanya 0 jadi 1. Kemudian untuk perulangan yang berikutnya, yang semulanya 1 akan menjadi 2. Kemudian untuk perulangan yang berikutnya lagi, yang semulanya 2 menjadi 3. Dan seterusnya, seperti itu ya. Nah, di sini untuk increment, teman-teman bisa melakukan penyederhanaan pada operator ini, misalkan saja dengan menggunakan instruksi yang seperti ini. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan instruksi increment yang seperti ini, bisa juga menggunakan bentuk sederhananya yang seperti ini. Oke, nah di sini teman-teman bisa memilih salah satu saja, jangan kedua-duanya. Oke, saya akan menggunakan bentuk yang normalnya ya, supaya nanti teman-teman lebih dapat memahami setiap baris instruksi yang saya tuliskan. Oke, jika sudah, pastikan teman-teman lakukan connect dulu di sini, koneksi ke internet ya, sehingga kita bisa melakukan running pada perintah yang sudah kita buat. Nah, di sini yang ditampilkan adalah 0, jadi dimulai dari 0 sampai 4. Nah, 4 ini berasal dari kondisi yang ada di sini. Oke, saya jelaskan saja. Jadi nilai awalnya adalah 0, kemudian dicek,
apakah 0 itu kurang dari 5. Jika hasilnya true, maka dia akan mengeksekusi statement yang ada di sini. Oke? Jadi yang dicetak adalah yang X awal, yaitu X0. Kemudian, setelah dicetak X-nya 0, dia akan melakukan increment. X yang semulanya 0 ditambahkan dengan 1, sehingga X-nya menjadi 1. Oke? 1 akan kembali lagi ke while. Oke, jadi X-nya sudah tidak lagi 0, melainkan 1. 1 kurang dari 5 juga true, sehingga akan dicetak statement string yang seperti ini. Yang dicetak yang apa nilainya? Yang dicetak adalah nilai yang 1, yang sudah dilakukan increment. Oke, yang dicetak adalah 1. Oke, setelah dicetak, yang semulanya X-nya 1 akan ditambahkan dengan 1 lagi, sehingga X-nya menjadi 2. Setelah X-nya 2 akan dikembalikan ke while, akan dicek lagi apakah 2 kurang dari 5. Jika true, maka dia akan mengeksekusi statement ini lagi. Yang dicetak adalah 2, begitu juga dengan 3 dan 4. Oke, misalkan di sini kalau sudah 4, dilakukan pengecekan. X-nya 4, 4 kurang dari 5, juga true ya. 4 kurang dari 5 juga true di sini, sehingga statementnya dijalankan. Di sini yang dicetak adalah 4, kemudian di sini 4 ditambah dengan 1 jadi 5. Oke, X-nya 5, kita cek apakah 5 kurang dari 5, maka hasilnya adalah false, karena 5 itu sama dengan 5, bukan 5 kurang dari 5 ya. Jadi kondisi atau ekspresinya tidak tepat atau salah atau bernilai false, sehingga ketika suatu ekspresi atau kondisi tersebut bernilai false, maka dia tidak akan menjalankan atau mengeksekusi statement yang ada di bawahnya ini. Oke, sehingga 5 tidak akan dicetak, dan ketika false hasilnya akan program akan berhenti. Seperti itu. Sehingga yang dicetak adalah 0 sampai 4. Kalau teman-teman ingin menyertakan 5, teman-teman bisa menambahkan sama dengan seperti ini. Kalau saya jalankan, maka di sini 5 akan ditampilkan juga. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk perulangan while. Jadi yang pertama ada kata kunci while, kemudian diikuti dengan kondisi atau ekspresi, atau juga yang biasa disebut dengan Boolean expression. Oke, kemudian diikuti dengan statement di sini. Dan yang terakhir adalah increment. Kita butuh increment untuk menghindari looping yang tak terbatas atau perulangan tak terbatas. Oke, ini untuk perulangan while. Mari kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu perulangan for. Saya tambahkan teks terlebih dahulu di sini. Oke, kita tambahkan code. Nah, untuk perulangan for memiliki format yang berbeda dengan perulangan while. Ya, yang pertama di sini formatnya saya bisa menambahkan kata kunci for seperti ini. Kemudian diikuti dengan variabel yang di sini saya istilahkan saja dengan iterating variable. Kemudian dilanjutkan dengan kata kunci in, dan yang terakhir adalah sequence. Nah, di sini bisa berupa sequence atau list ya, bisa juga berupa function. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan sequence ataupun function. Nanti kita akan coba satu-satu. Oke, selanjutnya kita tambahkan statement. Oke, seperti ini sudah cukup ya. Jadi, untuk perulangan for tidak ada increment-nya. Ya, jadi untuk increment itu hanya berlaku untuk perulangan while. Jadi untuk perulangan for itu teman-teman bisa menghilangkan increment-nya atau kita tidak memerlukan increment-nya. Oke, untuk perulangan for formatnya kurang lebih seperti ini.
Oke, kita langsung saja contohkan. Saya akan coba yang function dulu, contohkan yang function dulu bagaimana kita membuat perulangan atau kita mencetak angka tertentu misalkan dari 1 sampai 10 dengan menggunakan function. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita coba juga dengan menggunakan sequence atau list di sini. Oke. Untuk contohnya diawali dengan kata kunci for, karena ini adalah perulangan for. Kemudian kita tambahkan iterating variabelnya. Teman-teman bisa menggunakan variabel apapun. Misalkan di sini saya menggunakan variabel x. Oke, lanjutkan dengan kata kunci in. Lanjutkan dengan functionnya. Nah, misalkan di sini saya menggunakan function range, yang mana range ini adalah fungsi atau metode yang built-in Python ya, sudah disiapkan oleh Python dan kita bisa langsung menggunakannya. Untuk function range itu punya dua parameter. Oke, yang pertama ada start, ada tiga ya, ada start, ada stop, dan step-nya. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua saja. Yang pertama nanti ada start dan yang kedua stop ya. Jadi kita start angka yang ingin kita cetak mulai dari 1 sampai angka 10 misalkan. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman ingin mencetak angka 1 sampai 10 di bagian stopnya, di bagian parameter stopnya, teman-teman harus menambahkan 1 ya. Misalkan ingin mencetak 1 sampai 10, artinya 10 ditambah dengan 1 jadi 11. Nah, di sini teman tuliskan 11. Oke, setelah seperti ini kita tambahkan statementnya. Misalkan di sini statementnya saya buat berupa string saja. Misalkan cetak angka ke. Oke, kita buat seperti ini. Kita panggil variabelnya, yaitu variabelnya iterating variabelnya x ya di sini. Nah, sudah cukup, kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Nah, di sini yang dicetak adalah angka 1 sampai angka 10. Misalkan kalau teman-teman ingin mencetak angka 1 sampai angka 5, maka di bagian stopnya teman-teman harus menyisipkan angka 6 ya. Oke. Ini adalah perulangan for menggunakan function ya. Yang ini menggunakan function. Kita coba bagaimana perulangan for menggunakan sequence atau list. Nah, untuk sequence atau list fungsinya, jadi di sini kasusnya kita ingin menampilkan value atau nilai yang ada pada list tersebut. Misalkan di sini saya buat satu buah list, yang mana listnya ini variabel yang menampung list ini saya buat namanya adalah buah. Ya, ini adalah variabel yang menampung list kita nantinya. Oke? Kemudian di dalam list ini ada beberapa value. Oke, saya buat dalam bentuk string saja. Di sini adalah nama-nama buah. Yang pertama adalah apel. Kemudian yang kedua adalah mangga misalkan. Dan yang ketiga misalkan semangka. Oke, seperti ini. Kenapa saya menggunakan double quote atau petik dua seperti ini? Karena ini adalah string ya, seperti itu. Nah, jadi fungsi dari perulangan for yang saya buat nanti ini yaitu untuk menampilkan value atau nilai yang ada pada list buah ini ya. Jadi list buah ini punya beberapa value, ada apel, ada mangga, dan ada semangka. Semua value yang ada di sini akan kita tampilkan menggunakan perintah for. Oke, caranya seperti apa? Kita bisa menggunakan kata kunci for terlebih dahulu, kemudian iterating variabelnya x dan kata kunci in, atau di sini teman-teman bisa menggunakan b ya, kita singkat buah.
kita jadikan satu karakter saja menjadi B, atau nanti teman-teman bisa menggunakan iterating variabel yang lain, silahkan saja, tidak masalah. Kemudian kita lanjutkan dengan kata kunci in, dan yang terakhir adalah variabel yang menampung list kita tadi, yaitu buah. Saya tambahkan di sini buah. Kemudian kita coba tampilkan menggunakan perintah print. Saya buat di sini buah, koma, variabel B kita iteratif variabelnya kita panggil kembali ya, untuk kita cetak satu-satu nama buahnya ini. Oke, jika sudah, silakan teman-teman eksekusi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi untuk perulangan for itu bisa kita gunakan untuk menampilkan value yang ada pada list kita nantinya, baik list ataupun dictionary nantinya, ataupun set ataupun tuple ya. Nanti kita akan pelajari tentang tipe data tersebut. Oke, jadi di sini teman-teman bisa bandingkan bahwa ada dua perulangan dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama adalah perulangan while, dan yang kedua adalah perulangan for. Oke, untuk bedanya di mana? Nah, bedanya teman-teman bisa perhatikan bahwa perulangan while memiliki kondisi atau ekspresi atau boolean expression. Sedangkan pada perulangan for di sini memanfaatkan function, baik function yang sudah built-in Python ya, kemudian juga bisa memanfaatkan list atau sequence, seperti itu. Oke, jadi untuk perulangan pada Python, hanya ini yang bisa saya jelaskan. Silahkan bagikan video ini ke teman-temannya yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Silahkan tunggu untuk video selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.